Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku, bersama saya lagi Ahmad Rifai Rahami. Hari ini kita akan ngevlog bersama Muhammad Fikriansah yang punya Revival Advertising di depan SMA 2. Jadi kalian yang ingin bikin undangan, nama dada, spanduk, stempel neon box dan brosur, silakan datang ke KS Tubun di depan SMA 2 yang bernama Revival Advertising. Bilang saja nama kawannya Irhami, insya Allah dimurahin semuanya. Oke. Assalamualaikum Fikriansah. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Fikriansah, apa di benak Fikri awal mula memulai bisnis advertising? Advertising itu apa sih, Fikri? Advertising itu dari bahasa Inggris kan artinya ke Indonesia itu percetakan. Percetakan. Nah, awal dari namanya Revival itu berasal dari angkatan saya ketika saya masih di pondok pesantren. Pondok pesantrennya di mana dulu, Fikri? Pondok pesantrennya yaitu di Darul Hijrah. Di Darul Hijrah. Angkatan Yang berapa nih? Angkatan 25. Jadi Siap. dulu itu kami mempunyai sesuatu benak dari masing-masing dari kawan-kawan kami kan. Jadi yang mana yang mau jadi pembisnis, yang mana mau jadi guru, yang mana mau jadi sesuatu yang membanggakan marhalah atau angkatan pada waktu itu. Siap. Nah, jadi saya berpikiran waktu itu sebelum lulus, berpikiran bagaimana nama ini tetap ada dan bangkit. Yang mana artinya Revival itu adalah kebangkitan. Kebangkitan ya. Kebangkitan. Jadi kenapa dinamakan bisnisnya atau usahanya Revival dari nama angkatan ya? Ya, nama. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana dulu? Iya, di Darul Hijrah. Di Darul Hijrah. Saya jelaskan tadi. Oh, Kan angkatan berapa? angkatan 25. 25. Siap. Itu adalah sebuah kebanggaan menurut saya. Jadi ketika kita memulai bisnis dari kecil dan terus nama itu diperbesar, maka semua orang akan mengetahui, oh, dan pondok tersebut menjadi terkenal. Sebab apa? Sebab kita yang menjadi besar di masyarakat. Oh, kamu lulusan mana katanya? Saya lulusan Darul Hijrah. Jadi orang berpikir, oh, berarti lulusan pondok pesantren itu bisa menghasilkan bukan cuman menghasilkan menjadi seorang ustadz, tapi juga seorang pembisnis, pengusaha, entrepreneur dan lain-lain. Berarti santri bukan hanya mengaji, ini buktinya. Santri juga bisa menjadi pengusaha atau pembisnis, buktinya. Datang saja ke sini ya. Ini Fikri, awal mula bisa mendesain ini dari mana? Apa belajar otodidak atau ada gurunya, atau belajar dari teman, atau belajar dari YouTube? Karena YouTube adalah lebih baik daripada TV. Pertama-tama awal cerita itu ketika saya kelas 5 di waktu pondok pesantren. Kelas 5 itu kelas berapa? 5 itu anggapan kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Waktu itu ketika itu saya itu mau bikin sertifikat yang mana kita tuh harus bisa mendesain dari CorelDRAW. Namanya CorelDRAW. Jadi saya bingung pertama. Awal-awal membikinnya tuh agak bingung, agak nggak tahu, pokoknya gaptek banget. Jadi pertama-tama saya lihat teman saya, oh kayak gini. Saya lihat kan sesuatu keinginan kita apabila ingin mau niat bisa, pasti itu ada jalannya. Pertama saya lihat teman saya, yang mana pencet ini, yang mana buka folder kayak gini. Jadi awal pertama saya desain itu cuma ngelihat. Terus setelah itu setelah saya coba apa yang saya belum mengerti, saya tanya kepada teman saya. Lama kelamaan saya coba terus. Kalau masalah otodidak atau dilajarin itu saya otodidak.
Otodidak berarti ya. Otodidak. Otodidak dari kelas 2 SMA Darul Hijrah. Iya, kelas 2 dari Itu komputer siapa tuh di pondok pesantren waktu itu komputer sekretaris, yang mana di situ ada 4 komputer, Siap. yang mana waktu itu saya menjadi bagian kebersihan. Nah, di situ awal mula saya bisa mendesain, dan lama kelamaan saya berpikir bagaimana suatu yang namanya hobi itu bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang. Bisa Ini sudah masuk nih. Hobi yang bisa menghasilkan uang. Hobi yang Bukan bisa keterpaksaan menghasilkan- ya. Iya. Jadi seorang itu bekerja karena hobi itu sangat Nah, mantap. bekerja karena hobi guys, bukan karena diatur orang ya. Diatur, atau bekerja karena keterpaksaan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini masuk nih keterpaksaan karena untuk mendapatkan keterpanggilan. Apakah ini suatu keterpaksaan? Kalau saya dalam bisnis ini adalah karena hobi. Karena hobi. Ya. Jadi ketika seseorang hobinya jadi guru, hobinya mengajar, pasti dia menjadi guru. Ya, Kenapa? Karena ketertarikannya kepada mengajar, mengajar. mengasih Dia ilmu. dia pasti tahu caranya bagaimana mengajar seseorang. Siap. Dan tentu juga ketika seseorang itu hobinya seperti memasak, Siap. terus dia ingin menjadi seorang koki, maka dia akan senang akan pekerjaan tersebut. Tidak ada kekangan di dalam hati atau keterpaksaan dalam bekerja tersebut. Ini tempat ini emang punya sendiri atau punya kontrak atau bayar atau gimana? Di depan SMA ini guys. Jadi yang kalian ingat, datang ke depan SMA 2 cari namanya Revival Adversing. Cari, bilang saja temannya Irhami, nanti kalian akan dimurahin. Siap. Nah, tempat ini punya sendiri atau kontrak atau bayar atau gimana? Nah, ini kan tempat nih kita lanjut tadi, minjam atau ngontrak atau gimana? Atau punya sendiri? Kalau ini punya keluarga, yang mana pertama toko ini punya om saya, terus dilanjutin om saya lagi. Omnya namanya siapa? Omnya pertama om Epri, bukan, saya lupa om pertama saya. Omnya lupa, yang punya ini lupa ya. Hebat ya. Bagus. Lanjutkan. Kira-kira nih awal mula di sini berapa pemasukan yang masuk? Awal mula Pertama kali itu kira-kira dikit aja. Dikitnya tuh kira-kira penonton yang ingin tahu nih. Pertama saya bisnis ya. Pertama kalau saya kan ikut om saya, terus buka usaha sendiri ya, kira-kira 50 lah. 50.000 sehari. Oh, itu ikut om dulu. Enggak, bukan. Buka sendiri ya. Itu bikin apa, undangan atau papan nama Kalau atau dulu sih saya sering pertama kali bikin stempel ya? cap stempel. Cap stempel. Nah, ya. Terus lama kelamaan udah, pertama saya belum bisa bikin undangan. Iya. Nah, di situ saya belajar sendiri bagaimana Otodidak ya? Ya, otodidak. YouTube Bagaimana? masuk nggak? YouTube belajar di YouTube. Oh, belajar di YouTube. Sangat enggak, ya? bukan. Enggak ya? Saya cuman ngukur-ngukur gitu, Oh, gimana Undangan nih ya? undangan. Jadi undangan itu ngukur guys. Siap. Pengukuran yang mana di sini pas atau bukan. Kalau masalah stoknya itu saya belinya kadang di Jawa, stoknya bisa di Banjar, Iya. yang mana memiliki beberapa variasi. Nah, begitu. Dari tahun berapa? Dari kalau bisnis pertama kali itu dari tahun 2018 2019. 2018, 2019, 2020. Ya, udah sekitar 2 tahun. Nih maaf nih, penghasilan terbanyak berapa per sehari? Kotornya loh. Penghasilan terbanyak.
Kasih tahu nggak ya, guys? Kasih tahu dong, biar kita mahasiswa atau yang lainnya yang pengen usaha percetakan termotivasi. Umurnya berapa dulu? Umur saya sekarang 20 masih. 20 tahun udah bisa penghasilan sendiri, bisa beli kulkas sendiri, beli laptop sendiri. Wow, kalian datang aja ke sini. Lihat keadaan realnya. Ini pantut dicontoh. Tadi sampai mana? Penghasilan. Penghasilan kotornya yang paling banyak. Penghasilan kotor kira-kira ya kita anggap 3 juta lah guys. 3 juta itu kotornya. Yang paling bersih loh. Bersihnya 1.500.000. 1.500.000 itu dalam sehari. sehari. Wow, amazing guys. Saya aja yang honor itu nunggu 1 juta itu sebulan. Oke, kita lanjut nih terakhir. Wow, luar biasa ya. Bersihnya 3 juta, kotornya 1 juta sehari, luar biasa. Motivasi untuk anak muda. Ini kan yang penontonnya para anak muda, anak kuliahan, terutama wilayah Palangkaraya dan Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Oke, siap. Buat saya sih, kalau buat yang ingin jadi pembisnis itu pertama ya kita jalanin dulu kan awal-awal. Bisa juga pertama kita bisa ikut orang, yang mana kita bisa melihat atau menganalisis atau mengambil ilmu dari seseorang. Pertama ambil ilmu dari seseorang, terus kita jalanin, yang mana kita buka usaha walaupun itu dari nol. Harus dimulai ya. Yang mana jadi pengusaha itu nggak enak-enaknya, kadang bisa down, kadang bisa naik. Ya kita sebagai pengusaha itu ada pemasukan kecilnya, ada masuk besarnya, ya tergantung rezeki kita. Waktu corona ini Corona sering bisa nggak ada pemasukan. Pernah nggak ada sehari, pernah? Ya pastilah nggak ada. Pasti. Kalau yang sebelumnya kan di vlog sebelumnya Bos Muhammad Ali nggak pernah katanya, walaupun corona, tapi ada lah, paling tidak ada. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu nggak ada. Kalau ini emang pernah ya? Sehari waktu corona, setelah corona. Kalau waktu corona kadang bisa 1, 2 atau 3. Ada lah. Ya, tapi kan ada juga waktu beberapa hari ada yang nggak ada masuk, jadi saya nganggur. Jadi sebagai kita pengusaha itu harus sabar, harus dijalani. Tapi kalau kita punya modal banyak, punya modal banyak dan punya niat kuat untuk menjalani usaha, mulai. Kita harus mulai. Kalau kita tidak mulai, kapan jadinya? Jangan takut rugi atau apa. Ya, yang namanya usaha itu pasti rugi. Ada ruginya. Ya. Kadang kita misalkan sesuatu yang kita belum tahu harganya, terus kita kasih harga segini dan ternyata rugi. Itu adalah sebuah pengalaman kita. Begitulah. Jadi apabila yang tidak punya modal, saya simpulkan lebih baik sarannya ikut orang, bersabar ya. Bersabar, ketekunan. Ya, Oke, ada kuis jawab dengan cepat, Fikri. Oke. Siap. Oke, ini ada harus dijawab dengan cepat, Ki. Siap. Ya. Siap. Siap. Pembisnis atau kuliah? Pembisnis. Pembisnis dari nol atau pembisnis minjam modal di bank? Pembisnis dari nol. Pembisnis dari nol. Kawin umur 25 atau kawin setelah punya rumah? Kawin pas 25. Pas 25, atau siap. Sukses, udah. Sukses. Menurut saya sudah sukses saya. Sukses gitu ya. Kan 25 aja tadi pertanyaan. 25 atau setelah punya rumah? 25. Siap. Yang terakhir, setia atau main-main? Setia lah. Siap. Sudah ada pasangannya sekarang? Alhamdulillah. Inisialnya apa kira-kira? Ya, namanya pertama. A. Arika ya, siap. Oke guys, yang kalian nonton, di like, di share, and di subscribe, dan jangan lupa di komen, karena kalian akan mendukung channel ini supaya saya terus memvlog setiap hari
dan mengupdate apa-apa yang kalian suka. Syukran. Terakhir, jika kalian ingin membuat undangan, nama dada, spanduk, stempel, dan neon box, brosur, plakat, dan nota, silakan datang ke Silakan datang ke Repipal Advertising di Muka SMA 2. Terima kasih. Salam dahsyat dari Ahmad Rifai Irhami. Silakan subscribe di bawah ini dengan mencet tombol lonceng merah dan di like dan di komen. Syukran semuanya. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.